Terakhir ini bulan lagi kan tidak ada yang tahun lalu di pekan lalu ini maksudnya tanggal 29 Pak sudah ada setelah untuk saya oh sudah minta Kabelnya kayaknya. Kita bukan lalunya kapan? kira dia mungkin pekan lalu Impang dulu emang Kabelnya itu pada lalunya kita kapan datang? tanggal 29 Ya yang ini udah. Ada? Ini bukan lalu. Anda yang sebarkan kok. Yang bukan puasa bersama. Cek. Hari Ahad tuh puasa kita banyak yang tuh. Hari Ahad itu. Jadi yang sebarkan Cek 1 2 3. Cek. 3 2 1 370. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, itu bab larangan, bab an-nahyu an sabbil rih, bab larangan mencela angin. Baik. Siapa yang baca? Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fadilatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala babul nahyi an sabbil rih an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ar-rih fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi sahahahu at-Tirmidzi. Jadi babnya bab larangan mencela angin. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita dilarang mencela angin? Kan terasa aneh kan? Angin dilarang untuk dicela. Ada apa? Kalau memang dilarang, apa dalilnya? Apa keterangannya? Atau kalau ada dalilnya, dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi mana pendalilannya? Baik. Kita lihat keterangan yang pertama, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mencela angin. Lihat nasnya langsung, jangan kalian mencela angin. Ingat ya, kalau ada larangan berarti larangan itu asalnya diharamkan. Ya. Di sini lahnya la nahi namanya. Larangan. La tasubbur riha. Janganlah kalian mencela angin. Jadi ini dilarang. Ya, dilarang mencela angin. Dan ingat asal larangan haram. Kalau kamu melihat apa yang kalian benci, kalau kalian melihat apa yang kalian benci, faqulu, maka katakanlah
Ya Allah, sesungguhnya kami meminta min khairi hadhihi rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin tersebut, wa khairi ma umirat bi, dan kebaikan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan dari kejelekan yang ada pada angin itu dan dari kejelekan apa yang diperintahkan dengannya. Ya, disampaikan oleh Tirmidzi rahimahullahu ta'ala Isa. Ya. Jadi jelas larangannya kan? Ya, laka sungguh meh. Ya. Itulah kenapa kita dilarang mencelangi, karena langsung Nabi sebutkan secara nas sharih. Namanya sharih jelas. Ya. Tidak perlu dikaji ke sisi mana. Jelas Nabi SAW menyebutkan. Redaksinya jelas sekali. Baik. Munasabatu hadzal bab bi kitab tauhid anna sabbar rih sabbun li mudabbiriha wa huwa Allah ta'ala li'annaha tajri bi amrihi wa subbuha mukhillun bit tauhid. Subbuh atau sabbuh? Subbuha Saya tanya, pas subuh atau sambuh? Subuh. Subuh. Masdarnya ini ya? Masdarnya ini ya? Bukan bilang maksud. Kalau kira apa bisa perintah? Harusnya bahasa sambuh. Sambuh itu sambuh masdarnya. Dari sabah kan? Cek saja apa masdarnya, karena harusnya masdarnya di sini. Ya, hubungan bab ini terhadap kitab tauhid bahwa itu di atas contoh an-nasabah. Ya, berarti itu masdarnya itu. Berarti tadi sabbu, bahwa mencela angin itu sabbun limudabbiriha, sama dengan mencela yang mengatur angin. Adakah yang mengatur angin selain Allah? Kan tidak ada. Hanya mencela angin, berarti mencela yang mengatur angin, berarti mencela Allah. Siapa? Allah. Allah. Wa huwa Allah. Ya, wa huwa Allah. Karena angin itu tajri, mengalir dengan perintahnya. Angin itu mengalir atau bergerak dengan perintah Allah. Ya, dengan perintah Allah. Maka mencelanya, yang mencela angin mukhilun bitauhid, mencacati tauhid. Ini sisi pendalilannya, sisi pengharamannya, ya. Alasan diharamkannya oleh Nabi. Nabi mengatakan la tasubbuh. Apa? Kenapa Nabi melarang mencela angin? Karena ternyata mencela angin mencela Allah. Kenapa? Yang mencela Allah karena Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Tadi. Tarajumu ay abiyyu. Baca tarajum antum baca. Tarajum bukan tarajum. Tarajum. Karena kemarin masalah. At-tarajim Abiyyu huwa Abiyyu bin Ka'ab bin Qais al-Ansari Sayyidul Qira'i Sayyidul Qira'i Syahidal Aqabah wa Badar wa Musyahida wa Masyahida kullaha qila mata fi khilafati Umar wa qila
في خلافة عثمان سنة 30 هجرية Ya. سنة 30 هجرية رضي الله عنه. Ya. Ya, dia ini biografi, tarjamah biografi Ubay, maksudnya Ubay ibni Ka'ab ibni Qais al-Ansari, berarti ini orang Ansar. Sayyidul Qurra, pemimpinnya para pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Menyaksikan Aqabah, Baiat Aqabah. Menyaksikan juga Badar, ini perang Badar. Dan masyahid ulah, ini peristiwa-peristiwa besar atau pertempuran semuanya. Ya, jadi kenapa beliau menyaksikan itu semua? Karena meninggalnya di masa, ada yang mengatakan di masa Umar, ada yang mengatakan di masa Utsman. Meninggal di khilafahnya Umar, ada yang mengatakan meninggal di khilafahnya Umar, ada yang mengatakan meninggal di khilafahnya Utsman di tahun 30 Hijriah. Ya Allah. Sehingga dari awal Aqabah menyaksikan perang Badar dan perang-perangnya yang lainnya sampai masanya, dikatakan masanya bisa sampai masanya Utsman. Ayo. La tasubbu ar-riha ay la tashtumuha wa la tal'anuha lil hawqi dararin bisababiha lil hawqi dararin bisababiha. Ya, la tasuburi, apa artinya? La tashtumuha. Ini jangan kamu mencela, jangan kamu melaknatnya karena menemui mudarat dengan sebab angin. Nah, karena mendapati hal yang dibenci karena sebab angin itu. Misalnya apa yang dibenci? Datang angin puting beliau, ya. Untung-untung bukan angin tornado. Yang kayak di Amerika itu dimana itu Kansas ya. Wih, ngeri itu ya, subhanallah ya. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menahannya, menghilangkannya. Ya. Allah yang mengatur semua. Kalau kita berpikir itu saja yang Allah gerakkan untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancur sudah, ya kan? Allah jadikan yang seperti itu 10, hancur semua. Masa yang salah? Sesungguhnya apapun sebuah negara sampai sekarang ada yang bisa mengalami tornado tersebut. Ya. Ada lagi angin tornado, ada angin ini, macam-macam namanya. Tapi intinya apa? Itu semua Allah yang Allah yang memberikan model, Allah yang menentukan kekuatannya, daya ininya dan itu semua Allah yang ada. Dan itu Allah biasa menjadikannya sebagai tentara orang untuk menghancurkan orang-orang yang kufur kepadanya. فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. Iya. Jika itu mata perahu, kalau kamu melihat apa yang kalian benci, yang kita tidak senangi, yang kalian tidak senangi berupa angin, baik dia syiddati harriha, sangat panas, atau sangat dingin, atau sangat kuat atau kencang, nih sampai atap saya misalnya terbang-terbang atau rumah menjadi terbang, ya kan? Ini sering biasa disaksikan angin apa puting beliung misalnya kan? Jangan dicela anginnya, ya jangan dicela angin. Harusnya peristiwa seperti itu membuat orang itu semakin sadar, ya betapa lemahnya kita ini sebagai manusia. Angin saja tidak bisa kita cegah. Angin tidak bisa kita cegah. Ya, belum yang lainnya. Faqulu Allahumma ila akhir ruju'un ila khaliqiha wa mudabbiriha bisu'alihi khairiha wa daf'i syarriha. Ya. Bagaimana arahan Nabi, bagaimana bimbingan Nabi
kalau mendapati angin yang kencang, maka disuruh berdoa, suruh kembali, disuruh mengingat, disuruh sadar, berdoa ki. Kalau bahasa kita kan berdoa ki, apa artinya? Disuruh kembali, ambil pelajaran, kembali kepada penciptanya. Bisu'ali wa mudabbiha, kembali kepada pengaturnya. Bisu'alihi, dengan meminta kepadanya khairiha, kebaikan angin itu, dan menolak kejelekan angin. Jadi minta kepadanya yang mengaturnya, bukan minta kepada dukun. Parahnya orang sekarang ketika dikasih musibah dengan bentuk apapun, kadang kembali kemana? Ke dukun. Harusnya kembali kepada Allah. Kena musibah, gunung meletus, malah kembali kepada Allah Rijal, ke dukun. Itulah musibahnya kita sekarang. Padahal Allah sudah ingatkan bahwa al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi ma'amilu. Allah timpakan musibah supaya manusia sadar apa yang dilakukan oleh tangan-tangannya, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang orang seperti itu, kita ditentukan apa? Kembali kepada Allah, baca doa itu, baca doa itu adalah doa. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yanha sallallahu alaihi wasallam an sabbir rih li'annaha makhluqatun ma'muratun min Allah fasabbuha sabbun lillahi wa tasakhkhutun liqada'ihi. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ruju'i ila khaliqiha bisu'alihi min khairiha wal isti'adati bihi min syarriha lima fi dhalika min al-'ubudiyyati lillahi ta'ala wa dhalika huwa halu ahli tauhid. Pada global hadis Allah Nabi SAW melarang dari mencela angin. Karena angin itu makhluk ma'muratun billah, diperintahkan dari Allah. Fasabbuha, mencelanya adalah mencela Allah. Dan tasakhutu li qada'ihi, ini tambahan, tambahan ilmu. Mencela angin sama dengan tasakhutu li qada'ihi, merasa tidak senang terhadap ketentuan Allah. Summa arsyada ila ruju'i ila khaliqiha, kemudian Nabi memberikan bimbingan untuk kembali kepada penciptanya dengan meminta kepadanya min khairiha wal isti'adzati min syarriha, dengan minta mohon kepadanya min khairiha, dari kebaikannya, kebaikan angin itu, dan berlindung dari angin itu dari kejelekannya, berlindung dengan Allah dari kejelekannya. Bima fi dzalika minal ubudiyyati lillah. Datangnya angin kencang, di situ terbuka pintu ubudiyah bagi Allah. Ubudiyah bagi Allah. Pintu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa dibilang begitu? Datangnya angin, pintu terbuka, pintu beribadah kepada Allah. Kenapa begitu datang angin dikatakan pintu ubudiyah, pintu penghambaan kepada Allah? Bisa itu? Karena ada perintah berdoa. Doa itu ibadah. Doa buat ibadah. Jadi dengan adanya musibah kita dibukakan pintu kebaikan. Makanya apapun yang menimpa kita yang berupa kejelekan, berupa musibah, bukan itu yang Allah inginkan zatnya, bukan itu yang musibah yang Allah inginkan, tapi Allah inginkan di balik itu
Hanya kejelekan yang nampak dari makhluk Allah ciptakan atau tidak? Allah inginkan atau tidak? Ciptaan Allah. Kejelekan-kejelekan itu Allah inginkan semua. Ya. Allah hendak Allah. Ya, apa yang Allah hendak terjadi, apa yang baik atau apa yang buruk, termasuk dari angin ini. Kejelekan angin ini itu dikehendaki oleh Allah. Itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, dari kejelekan makhluk itu yang timbul dari makhluk dan kejelekan yang kita rasakan, Allah bukan itu yang dikehendaki, bukan zatnya yang kejelekan itu yang dikehendaki oleh Allah, tetapi dibalik itu tadi yang ayatnya kita pelajari, dahar fasad fil barri wal, nampak kerusakan, nampak ini gundul hutan, banjir, ada yang tertimpa banjir. Allah menghendaki apa? Bukan Allah yang, bukan itu yang dikehendaki Allah secara langsung, tapi yang dikehendaki adalah kalian sadar, kalian kembali kepada agama Allah. Ya, banyaknya pintu kebaikan di situ. Suruh sabar, pintu kebaikan. Disuruh apa lagi? Nah, di atasnya sabar apa? Ridho. Tingkatnya kesabaran. Di atasnya ridho, syukur. Dari musibah itu dibuka pintu kebaikan yang banyak. Dosa tidak terjatuh dalam dosa. Ya. Apa yang dibukakan oleh Allah dari dosa itu? Tahu? Yang Nabi Adam. Ya, dia harus makan itu, dia harus mendekati pohon itu. Ya, dia harus mendekati pohon itu. Allah sudah tetapkan dia harus mendekati pohon itu. Ya. Karena dia harus keluar dari surga. Tetapi apa setelah itu? Dia bertobat. Ya Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Ya, dan seterusnya doa yang pintu dibukakan pintu kebaikan yang besar. Ya, sama dengan kita bertobat, segeralah untuk kita berdosa, segeralah untuk bertobat. Jadi kejelekan bukan semata-mata kejelekan yang diinginkan, tetapi ada kebaikan yang diinginkan. Jadi semua kejelekan itu, pahami baik-baik, semua kejelekan itu ada yang diinginkan oleh Allah, bukan kejelekan yang semata-mata, tetapi ada kebaikan yang besar di balik kejelekan tersebut. Banyak itu, hanya karena kita tahu dan lebih banyak kita tidak tahu. Yang jelas jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ya? Nah, kemudian sampai mana? Ya, wazalika huwa hal ahli tauhid. Yang demikian inilah keadaannya ahli tauhid. Subhanallah. Kalau artinya apa itu? Kalau kita sudah bisa pada kondisi seperti ini, masya Allah, ya. Berarti antum sudah dekat dengan Rabbnya. Artinya setiap masalah yang dihadapi selalu, yang jangan hanya batasan ini ya. Nanti ada diambil buat kita konsep, tidak. Yang ini kan semua permasalahan yang kita hadapi, semua kejelekan yang kita hadapi dalam hidup kita selalu dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Allah selalu kita kembali kepada Allah. Ya. Timpa musibah selalu kembali kepada diri kita. Apa yang saya lakukan? Ada kesalahan apa yang saya lakukan seperti itu? Oh mungkin saya seperti ini sehingga saya dikasih cobaan seperti ini. Ya. Kenapa saya seperti ini? Mungkin saya seperti ini. Kembalikan kepada diri kita. Ya. Dan kalau kita bisa merasakan seperti itu, oh itu kayaknya ini yang saya tinggalkan. Selama ini dosa-dosa saya yang saya harus tinggalkan, saya tidak tinggalkan, sehingga saya merasakan seperti ini. Ya, dan seperti itulah orang yang baiknya bagus, ya, baiknya selalu kembali mengoreksi dirinya dan selalu kembali harapannya kepada siapa? Pada Rabbnya. Munasabatul hadits fil bab anna fihi nahya an sabbil ghib. Ya, ini yang harus kita jelas ya, bahwasanya dalam hadis ini ada larangan ya, ini tertanam tidak di kepala aku kalau terulang-ulang bunyi. Apa pernyataan beliau itu
alasan ini. Tertanam tidak di kepala antum bahwa dilarang mencelana. Sudah diulang berkali. Ya, makanya antum jangan bosan, diulang itu jangan bosan, dari situlah ilmu. Kalau antum mau maafkan dalam ilmu, banyak mengulang. Banyak mengulang. Makanya saya nasihatkan juga di kesempatan ini, jangan terlalu banyak bukunya. Yang suka beli buku, tapi sukalah mengulang, baca buku. Yang suka mengoreksi buku, banyak-banyakan tetapi tidak pernah meroja. Jangan. Walaupun kita sebenarnya tetap bisa mapan, tapi butuh waktu yang lama. Jadi kalau antum mau mapan, antum ulang belajar itu satu buku, antum kuasai baik-baik, sudah luar biasa, sudah hebat. Bisa mengalahkan ikhwan. Sudah 20 tahun belajar, tapi belajarnya belajar begitu saja. Kalau antum fokus satu buku, antum kuasai apa ini, pahami darinya, pahami sisi pendalilannya, hebat di situ insyaallah bisa ikut berkewajiban. Nah, jadi saya ingatkan yang terlalu banyak mengoreksi buku. Baik. الحديث الأول النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. Ya, larangan mencelangi karena angin itu khalqun, makhluk mudabbar. Ya, karena kita baca karena dia makhluk, tidak boleh dibaca mudabbir. Mudabbir yang mengatur, makhluk yang mengatur kan nggak salah, makanya harus dibaca mudabbir yang diatur. Berapa ini kita belajar tasrif. Ada isim Fa'il, ada isim maf'ul. Ini cocoknya dibaca isim fa'il atau isim maf'ul. Maka cocoknya dibaca isim maf'ul. Ya, mudabbir yang diatur. Ya, disabbu ila khaliqih. Maka kembali celaan itu kepada penciptanya, kan penciptanya, wa mudabbir yang mengaturnya. Ya, kita tidak boleh. Terus kenapa kita juga diatur atau tidak? Mas, manusia diatur atau tidak? Antum diatur atau tidak? Hah? Diatur. Apa ayatnya? Majeloton. Kita diatur atau tidak? Diatur. Apa dalilnya? Masya Allah. Itu putih. Diatur. Apa dalilnya? Minta, Masya Allah. Nah udah. Peloton. Harusnya nggak kita tahu ini. Siapa lagi namanya? Hah? Radix. Nasor. Apa dia menyebabkan jangan ditanya di atas? Ada yang karena sudah tertulis 50 Ustaz. Hah? Ditulis ayat saya minta bukan itu. Dan ini alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbnya seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, yang mencipta, yang memasak. Ya, yang memasak. Jadi kita diatur. Tadi ya, saya mau tanya belum selesai pertanyaannya. Di sini angin diatur juga, kita diatur juga. Tapi kita boleh dicela atau tidak? Kita tidak boleh dicela. Perbuatannya Orang kafir tercela atau tidak? Nah, tercela. Salah enggak kalau kita mencela perbuatan salah, orang yang salah? Mencela orang yang salah, salah tidak? Ada yang boleh dan tidak. Hah? Ada yang boleh dan tidak. Oke, kita lebih pertegas. Orang yang melakukan kesirikan, dicela atau tidak? Dicela oleh Allah. Dicela atau tidak?
Antum bisa celah atau tidak dia? Bisa lah. Bisa. Iya. Misalnya antum mengingatkan orang dari kesyirikan atau tidak mencela. Tapi kenapa kita bisa mencela padahal sama-sama diatur? Hanya diatur, kita juga diatur. Karena ada kebaikan itu kebaikan tadi dibahas. Antum tidak pintu kebaikan. Kalau yang syirik tidak ada kebaikan yang dibawa. Enggak, antumnya, bukan syiriknya, antumnya yang berbuat kesyirikannya. Yang saya maksud orangnya. Bisa. Kenapa manusia dicela? Ya. Dan kenapa Allah mengazab manusia? Karena manusia itu punya ikhtiar, punya kudrah. Dia bisa memilih antara iya dan tidak. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Anda mau pilih beriman, terbuka. Anda mau milih kafir juga terbuka. Anda dipilih. Itulah sebabnya kenapa orang beriman jadi manusia pilihan Allah. Karena dia memilih apa yang Allah inginkan darinya. Adapun orang kafir tidak memilih apa yang Allah inginkan darinya. Allah murka kepadanya. Maksudnya, adapun alim tidak ada pilihannya. Alim tidak seperti manusia yang tak punya pilihan. Totalitas Allah yang atur. Makanya orang-orang Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti angin, tidak punya pilihan, itu keliru, sesat itu. Itu di pembahasan masalah takdir. Nah itu dibahas nanti. Makanya stay tetap belajar ya, karena masih banyak yang perlu kita pelajari. Insyaallah di pembahasan buku lain kita akan belajar hal yang seperti itu. Baik. الثاني الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق. Ya, yang kedua kembali kepada Allah dan berlindung dengannya dari kejelekan yang Dia ciptakan. Lihat ya, kejelekan dari Dia yang Dia ciptakan. Ini juga pembahasan, kalau dibahas ini ada pembahasan masalah takdir juga, tapi jangan kata takdir. Sekedar mengingatkan saja. Saya lihat juga ada yang bisa jawab atau tidak. Baik. الثالث أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر. Ya, bahwasanya ini angin itu kadang diperintahkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, kadang diperintahkan mendatangkan kejelekan. Jadi kita beda dengan الرابع الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره. Ya, bimbingan mengucapkan ucapan yang bermanfaat jika seorang manusia melihat hal yang dia benci, bisalamat supaya selamat dari kejelekannya. Alhamdulillah satu bab dan ya la tasubbu. Sama sekali dihafal. Ya, bagi apa yang melarang pencelaan? Ya, la tasubbu. Masya Allah. Sangat. Lanjut. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية. تمام الآية يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Sekarang kita bergeser ke bab selanjutnya. Bab firman Allah, mereka yadununa billah, mereka menyangka kepada Allah ghairal haqq, dengan sangkaan yang tidak benar. Dhannan jahiliyah, itu sangkaan jahiliyah. Jadi ini masalah apa? Kalau dari sini dari masalah persangkaan. Mereka mengatakan halana minal amri min syai'. Ya, sekiranya apa? Kita punya urusan itu. Halana minal amri min syai', sekiranya kami mempunyai urusan itu. Maka Allah mengatakan, katakanlah innal amra kullahu illah, sesungguhnya urusan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan ayat, yukhuna bi anfusihim ma la yubduna laka, mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, ma la yubduna laka, apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu. Mereka mengatakan laukan lana minal amri syai', kiranya kita mempunyai sesuatu dari urusan itu, ma kutilna hauna, maka kami tidak terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah ya Muhammad, sekiranya kalian berada pada rumah kalian, maka pastilah dia akan keluar, ya, akan keluar alladzina yang kutiba alaihim, yang telah ditetapkan atas mereka al-qatl, terbunuhnya mereka atau terbunuhnya dia, ila madadin, kepada tempat terbunuhnya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah menampakkan, menguji apa yang ada pada dada kalian, ya, pada apa yang ada pada hati kalian. Wal yumahhis ma fi qulubikum, dan agar Allah membersihkan apa yang ada di hati kalian. Allahu alimun billatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada-dada manusia. Munasabatu hadzal bab di kitab tauhid at-tanbiyah ala anna husnal dhanni billahi min wajibati tauhid wa anna su'al dhanni billahi yunafi at-tauhid. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, peringatan, ya, atas sangkaan baik kepada Allah, termasuk kewajiban tauhid. Artinya kalau mau sempurna tauhidnya, berbaik sangka kepada Allah. Seperti pembahasan kedatangan kencang, ya, berbaik sangka kepada Allah. Jangan mengatakan sesama sambayang rasanya begitu di usaha. Usahanya segitu. Oh, ada yang di sini. Bagus ya. Bisa yang Makassar, Pak? Ya, bahasa Inggris semua. Mas. Parah aja. Maksudnya itu, Mas, saya sudah setengah mati sholat dikasih musibah. Namanya bersangka buruk. Iya, sangka buruk. Jadi bersangka baik itu dari kewajiban tauhid ini, keharusan tauhid. Iya, artinya tidak pantas orang yang mengatakan atau mau sempurna tauhidnya, kemudian dia bersangka buruk kepada Allah. Selalu kembalikan banyak permasalahan alami yang kita hadapi, musibah atau apa, selalu kembalikan kepada diri kita. Selalu kembalikan kepada kekurangannya pada diri kita, bukan kepada pencipta kita. Anna, dan bahwasanya sangkaan jelek kepada Allah itu menafikan tauhid. Maksudnya menafikan tauhid apanya? Menafikan tauhid bisa menjadi kufur. Ya, kesempurnaan tauhid. Ya, sempurnaan tauhid. Ya, antum harus bedakan ya. Kalau antum sudah selesai buku ini, harus bedakan mana yang
dikerjakan menghilangkan iman dan mana yang dikerjakan mengurangi iman. Itu bedakan itu. Nanti harus bedakan itu. Oke. Yadhunnuna ay al-munafiqun wa dhannu bil asli khilaful yaqin. Ya, yadhunnuna yang dimaksud sini yang menyangka adalah orang-orang munafik. Pelakunya adalah orang munafik. Dan don secara asal itu lawan dari yakin. Ya Allah, don sangkaan. Ya lawannya adalah yakin. Itu. Ya. Ghairal haqqi ay ghairal dhanni al haqqi. Ya, ghairal haqqi ini ghairal dhanni al haqq. Bukan dhan yang benar. Bukan dhan yang benar. Tapi dhan yang keliru. Benar jadi. Dhanal jahiliyati ay badalun min ghairal haqqi ay adhanna mansub ila ahli al-jahli haitsu i'tiqadu anna Allah la yansuru rasulahu wal muradu Aisu la yansuru ulang aisu haitsu i'tiqadu iqam atau iqam haitsu i'tiqadu ya haitsu i'tiqadu anna Allah la yansuru rasulahu wal muradu bil jahiliyati ma qabla al-islam. ya dan jahiliyah dalam ayat itu badal dari ghairal haqqi, disangkaan yang tidak benar, berarti itu sama dengan sangkaan jahiliyah. Dan maksud sangkaan yang disandarkan kepada ahli jahil, ya, ahli jahil, orang jahil yang mereka meyakini bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya. Ya. Ini sangkaan yang jelek. Allah tidak akan menolong rasulnya, sama dengan kita. Ya, kenapa sekarang kita tidak ditolong? Kenapa saudara-saudara kita di Palestina sana biarkan begitu saja? Ini jangan berusaha kepada Allah. Ya, harusnya orang-orang Palestina kita semuanya mengoreksi bahwasanya kita berpakas ditolong. Kalau Allah sudah berjanji, intang sallallahu ya, tansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka pasti Allah menolong. Itu sudah intang in syarat. Apa syaratnya bisa terpenuhi? Intang surullah yang surkum. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah menolong. Makanya Allah tidak mungkin menyanyiakan nabinya, karena utusannya, karena membela agamanya, menyiapkan agamanya, untuk menolong agamanya, untuk menyebarkan agamanya. Allah tak mungkin menyanyiakan nabi. Lihat Nabi Musa ketika diburu dengan Fir'aun, tidak ada jalan keluar menurut pandangan manusia, tapi Allah tidak akan membiarkan nabinya. Allah tidak akan menyanyiakan nabinya, mesti ditolong. Mesti ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena jelas-jelas membela agama Allah. Makanya kalau kita mau ditolong dari musuh-musuh kita, harus di kondisi itu. Kalau tidak, Allah wahasya, jangan bermimpi di siang bolong jika ditolong. Semakin jauh kita dari agama Allah, semakin jauh dari pertolongan Allah, dan semakin musuh-musuh menguasai kita, menghinakan kita, merendahkan kita. Itu sudah rumus matematis. Itu sudah rumus matematis seperti ini. Kapan begini yang terjadi. Kapan begini, ini yang muncul. Paham ya? Ya. Makanya jangannya ketika ulama kita ditanya seperti saya bebas, yang keluarnya Palestina disuruh tinggalkan Palestina. Ya, suruh hijrah, tinggalkan Palestina. Perbaiki diri, belajar agama. Sudah kembali. Terus akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jelaskan orang yang bisa memahami seperti itu. Kenapa? Karena tidak memahami tauhid, ya, tidak memahami hakikat pertolongan dari Allah. Yang ada hanyalah semangat, ya, seperti orang-orang pergerakan kan semangatnya besar, tapi ini kurang. Baik. Yaqulun ay badal min yazunnun
Iya ya kulun berasal dari yadunun. هل لنا من الأمر من شيء استفهام بمعنى النفي أي ما لنا من النصر وظفر نصيب قط أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يظفر لنا من الأمر شيء. Ya, hal lana min amri misai, halnya di sini, hal di sini istifham. Istifham itu kan hal, iya. Itu maknanya an-nafyu, meniadakan. Ai malana minan nasr. Ini kami tidak punya kemampuan menolong. Sama ya, Bapak juga menolong. Nasibul faqr, kami sama sekali tidak punya bagian untuk menolong. Tidak perlu menolong sama sekali. Atau qadamuni'na, atau kami sungguh telah dihalangi dari mengatur diri kami, maka tidak ada yang tersisa bagi kami kecuali tidak ada yang tersisa bagi kami dari urusan itu. Tidak ada sama sekali tersisa bagi kami dari urusan itu. Kita ini cuma diatur, ya gitu maksudnya. قل إن الأمر كله لله أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء بل الأمر كله لله فهو الذي لا رد لما شاءه وأراده. Qul inna amra kullahu lillah. Laisa lakum, tidak ada bagi kalian dan selain kalian dari urusan tersebut sedikit pun. Bahkan urusan itu semuanya hanya milik Allah. Dialah allazi la radda ma syaa wa arada. Dialah yang tidak ada yang bisa menolak. Ya la radda. Dari kata raddu, cuma lanya sini lana ya. Jins yang dibaca la radda. Asalnya raddu dari isim fa'il apa? Radda. Ya ruddu raddu. La radda. Ya, tidak ada yang bisa menolaknya. Apa yang dia kehendaki dan apa yang dia inginkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun kita tidak menghendaki. Tapi apa yang kita kehendaki belum tentu terjadi kecuali kalau Allah kehendaki. Ini kalau mau dibahas, ini pembahasan takdir semua. Bahasa-bahasa di pembahasan takdir semua. Cuma tidak usah kita ke sana, terbatas waktu. Yufuna fi anfusihim ay minal inkari wa takdzib. Ya, yufuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka. Ya, ini apa? Dia mengingkari dan mendustakan. Mengingkari dan mendustakan. Baik. Ma la yubaduna lak ay ghairal ladzi yudhiruna laka minal iman wa talabi al-istirsyad. Ya, malah yubaduna, apa yang mereka tidak nampakkan kepadamu, bukan yang yudhiruna, ya, yang mereka nampakkan kepadamu, bukan yang mereka nampakkan kepadamu, berupa iman dan mencari bibit. Orang-orang munafik kelihatannya beriman, ya enggak? Ya kan? Tapi batinnya ingkar dan dusta. Minal ingkari wa takdzib. Yang nampak iman, tapi hatinya ingkar dan dusta. Itu orang munafik. Wa baqiyatul mufradati taqaddama syarhuha fi bab ma jaa fil law. Ya, mufradat yang lainnya itu telah terdahulu penjelasannya di bab majaa fil law. Baik. Al-ma'na al-ijmalu lil ayah yukhbiru ta'ala amma hasala minal munafiqin yawma ahadin annahum yawma uhudin annahum dhannu billahi dhanna batil wa annahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahillu wa anna al-amra law kana ilayhim wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tab'an
lahum yasma'una minhum lamma asabahumul qatlu wala kana an-nasru wa dhafaru lahum wa adzabahum Allah azza wa jal fi hadha dhanni wa bayyana annahu la yakunu wa la yahduthu illa ma sabiqa bihi qada'uhu wa qadaruhu wa jara bihi kitabuhu sabiqu wa annahu la radda li qada'ihi. Beberapa ayat Allah mengabarkan apa yang terjadi dari orang-orang munafik di hari Uhud. Ya, karena di hari Uhud itu sempat kaum muslimin dikalahkan karena mereka menyelisihi perintah Nabi yang sampai pasukan pemanah itu meninggalkan Uhud di atas bukit Uhud. Ternyata setelah melihat di awal peperangan mereka melihat kemenangan, melihat harta, ghanimah, akhirnya mereka turun di tempat padahal jangan pernah tinggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Ya, tapi karena tergiur dengan harta, ya kan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyak sahabat terbunuh. Ya. Bahwasanya mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang batil. Apa sangkaan batilnya itu? Allah tidak menolong Rasulnya. Dan bahwasanya perintahnya akan saya makhluk, akan sirna, akan lenyap. Urusan Nabi itu akan lenyap. Annal amra law kana ilaihi, sebenarnya urusan itu mereka miliki dan adalah Rasulullah dan sahabatnya taba'an lahum, ya, mengikuti mereka, yasma'una minhum, mendengar mereka, yang mendengar orang munafik, ya, lama asal kata mereka tidak tertimpa kematian. Ini pembahasan yang lalu. Ya. Kalau kau ikut sama kita, kamu tidak mati. Siapa suruh kau ikut perang? Maksudnya begitu. Walakan nasru wa dhufrullah, dan tentulah pertolongan itu bagi mereka. Ini bagi kaum muslimin. Wa adzabahumullah azza wa jalla bihadzal, maka Allah mendustakan mereka dengan sangkaan seperti ini dan menjelaskan bahwasanya la yakun wa la yakusu, tidak akan terjadi dan tidak akan pernah muncul kecuali masa saat itu, ya, masa bihi qada'u wa qadaruhu, apa yang telah terdahulu dengannya ketentuan dan ketetapan Allah, wa jara bihi kitabun sabiq, dan apa yang telah terjadi kitab as-sabiq, dengannya kitab as-sabiq, maksudnya al-bil mahfuz. Wa annahu la radda li qada'ihi, ini bahwasanya tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Ini selalu kita katakan tadi terkait dengan pembahasan takdir. Ya. Ma yustafadu min al-ayah al-awwal anna man dhanna anna Allah yabilul batil 'ala al-haqqi idalatan mustamirratan yatmahillu ma'aha al-haqqu itmihlalan la yaqumu ba'dahu faqad dhanna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Dalam yang bisa diambil dari ayat bahwa siapa yang menyangka Allah memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan kemenangan yang terus, yang akan hilang dengannya al-haq itu, la yakumu ba'dahu, yang tidak akan ada lagi al-haq itu setelahnya, maka sungguh dia telah mengangkat kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan jahiliyah. Ya. Jadi mereka menyangka bahwa Nabi akan terkalahkan untuk selamanya. Ya. Itu tidak mungkin. Pasti Allah menolong Nabi. Ya, pasti Allah menolong Nabi. Kita pun demikian. Seperti tadi kita jelaskan,
Hanya Imam Malik mengatakan la yasluha lil ummah illa bima asalha awwalha. Maka tidak akan pernah menjadi baik kecuali apa yang menjadikan baik yang pertamanya. Ini kita kasih ya pertamanya. Makanya kewajiban kita dalam beragama mau bagus kembali kepada pemahaman salafus saleh. الثاني إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطل أحيانا. Iya, perhatikan baik-baik. Penetapan hikmah pada apa-apa yang Allah berlakukan dari duhuril batil, dari mendominasinya kebatilan, ahyanan, kadang-kadang. Artinya tidak selamanya harus begitu. Jadi penetapan hikmah, saya ulangi, penetapan hikmah atau penetapan adanya hikmah dari apa yang Allah tetapkan bisa juga nampaknya kebatilan, seperti tadi itu diturunnya pasukan bermana dari bukit terjadi apa? Terjadi kemudaratan sama kaum muslimin, ya, bahkan sampai rusak dibilang habis ombak, kejelekan. Tapi setelah itu kelihatan siapa orang munafik, bahasanya orang munafik, ya. Tapi itu hikmah, kejelekan itu ada, muncullah hikmah. Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kejelekan itu bukan semata-mata kejelekan yang diinginkan, tapi ada kebaikan yang diharapkan darinya. Nabi dikalahkan, Nabi disiksa, Nabi diini, itu untuk mengangkat kedudukan Nabi. Jadi bukanlah celaan itu justru merendahkan Nabi. Dakwah juga seperti itu sampai hari ini. Ketika semakin banyak orang yang mencemooh, semakin banyak orang yang memfitnah, boleh jadi itu cara Allah supaya dakwah ini semakin tersebar. Ya. Mereka menjadi ambasador. Ya. Oke, mereka mencela memang, tetapi dengan itu mereka orang tertarik. Betapa banyak kondisi yang seperti itu. Saya lihat itu komentar-komentarnya orang. Kalau ada yang mencela ya, dakwah ini wahabu dan seterusnya. Di bawah celah-celah itu kadang kita dapat, saya dulu begini ikut nganu dan seterusnya. Tapi saya penasaran setelah saya lihat, bagus semua penjelasannya, tenang beragama dengannya. Ya, itu berarti jadi iklan, memang menyakitkan kelihatan secara dohir, tetapi di balik itu ada kebaikan yang besar. Makanya itu kalau melihatnya seperti itu, tidak bisa berputus asa. Kadang itu cara Allah untuk menampakkan dan menolong dakwahnya. Dan itu yang kita rasakan. Itu yang kita rasakan sampai hari ini. Ya. Berarti kita belajar istiqomah beramal, hidupkan sunnah Nabi SAW agar Allah SWT mendatangkan pertolongan walaupun tidak secara umum. الثالث بيان خبث هوية المنافقين وأنهم عند الشدائد يذكروا ما عندهم من النفاق. Saya nggak tahu artinya, coba dicari tahu aja artinya. Kerja saja. Nanti punya kamus. Oh iya. Walau khulus itu kan kerjaan kayak kotoran. Mungkin. Baik. Jadi penjelasan, ya, rendahnya pemikiran orang-orang
munafik. Iya. Atau bisa juga penjelasan jeleknya pemikiran orang-orang munafik. Iya. Maksudnya mereka ketika indah syadai, ketika menghadapi syadai, peristiwa yang menyakitkan mereka, mereka menampakkan apa yang ada pada diri mereka berupa kemunafikan. Ketika kaum muslimin dikalahkan, kenapa kamu berperang? Coba kau ikut sama kita, kau datang. Kelihatan munafiknya, kelihatan munafiknya. Jadi ujian itu memang untuk kadang-kadang mengetahui siapa yang benar di atas jalan yang benar. Baik. Ar-rabi isbatul qada'i wal qadari. Iya, pengucapan al-qada dan al-qadar. Terus Al-khamis wujubu tanzihillahi amma la yaliqu bihi subhanahu. ya, wajibnya mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Apa yang tidak pantas bagi Allah? Sangkaan jelek. Tadi As-sadis wujubu husnul dzan billahi ya, ta'ala. wajibnya bersangka baik kepada Allah. Dari mana diambil ini wajibnya? Dari mana diambil ini wajibnya? Kesimpulan ini wajibnya bersangka baik kepada Allah. Ya, mafhum mukhalafah. Karena kita dilarang bersangka jelek, haram, maka sebaliknya diperintahkan. Apa sebaliknya? Bersangka baik, karena dia hukumnya haram, maka lawannya wajib. Ini lawannya wajib. Tuan, saya kira cukup sampai insyaallah kita lanjutkan. Kita tanyakan keterangan berikutnya kita sudah selesai. Semoga apa yang kita dengarkan membantu kita semua dalam memperbaiki diri kita, membangun dan menata keilmuan kita, kemudian menata amalan kita. Semoga dengan kita bisa selamat di dunia ini. Harapan Allah Subhanahu